dia menyerahkan sejumlah uang kepada seseorang tersebut. Jadi kalau memang unsur-unsur itu sudah terpenuhi, saya kira unsur pidananya masuk gitu. Ya, dari segi hukum tentu kita harus beracuan kepada pasal 368 ya, Kitab Undang Hukum Pidana. Di situ unsur daripada pasal pemerasan itu ada beberapa hal. Yang pertama itu perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum. Terus yang kedua adanya unsur paksaan. Terus yang ketiga adanya kerugian yang ditimbulkan oleh korban ataupun oleh yang melakukan dugaan pidana tersebut. Terus adanya ketakutan daripada si korban ya, sehingga dia menyerahkan sejumlah uang kepada seseorang tersebut. Jadi kalau memang unsur-unsur itu sudah terpenuhi, saya kira unsur pidananya masuk gitu loh. Tapi kalau memang unsur-unsur yang saya sampaikan tadi itu tidak terpenuhi, itu cacat cacat formil ya, agar nantinya ini lebih dikuatkan lagi dari segi pembuktian di dalam unsur pasal 368 tadi. Namun pada akhirnya kan kita itu sudah jadi tersangka. Ya, pemanggilan pertama dia tidak datang. Kalau nggak salah juga pemanggilan kedua atau gimana nggak datang. Itu gimana sih bang proses kalau udah datang? Iya, kalau memang panggilan satu nggak hadir, panggilan dua nggak hadir, itu namanya nggak kooperatif ya. Harusnya kalau memang Nikita Mirzaninya itu merasa tidak melakukan perbuatannya, ya hadir saja, dijelaskan kepada penyidik ya, diklarifikasi bahwasanya begini loh Pak, saya tidak melakukan perbuatan itu yang dituduhkan tadi. Apakah memang unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu bisa dibantah secara hukum atau tidak? Itulah nanti yang akan dijelaskan. Tapi kan nggak bisa juga dijelaskan secara pribadi. Harus adanya kesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya, dengan satu saksi dengan bukti-bukti lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP gitu loh. Tapi kalau memang yang lain mengatakan dia memeras ataupun yang lainnya ada menuduh dia memeras, nah ini yang menjadi persoalan. Berarti kan ada saksi-saksi dari dirinya ataupun dari pelapor yang melihat perbuatan itu gitu. Tinggal nanti dibuktikan dia aja di muka persidangan apakah tuduhan itu benar atau tidak, seperti itu. Tapi pandangan abang melihat kasus MN jadi tersangka karena pemerasan itu masuk ke situ karena kan dia merasa dia ditawarkan. Ya, masuk sekitar 2M, masuk lagi sekitar 2M. Kata pemeras itu bentuknya apa sih bang? Nanti akan dibuktikan terlebih dahulu apakah ada kata-kata yang memang mengintimidasi ya, sehingga si korban ini merasa ketakutan apabila tidak menyerahkan sesuatu ataupun barang kepada yang bersangkutan gitu loh. Nah, yang menimbulkan kerugian material maupun imaterial. Nah, dia merasa terganggu baik secara psikis maupun psikis. Nah, ini yang harus dipenuhi dulu dalam perbuatan pidana tadi. Kalau memang itu tidak ada, itu bukan perbuatan pidana. Gitu. Tapi kalau memang itu terpenuhi, ya itu pidana murni gitu. Tapi aku melihat dari sisi, adakah nanti bisa dikatakan damai, bisa poin itu akan terjadi RJ itu sendiri? Kalau pasal di atas 5 tahun itu tidak ada kewajiban daripada pelapor untuk menghadiri RJ. Tapi kalau memang di bawah 5 tahun ya harus diharuskan ataupun diwajibkan untuk melakukan RJ terlebih dahulu. Karena ancaman pidananya kan di atas 5 tahun ini. 6 tahun pidana kan gitu. Nah, maka dari itu RJ itu saya kira hanya sebatas formalitas formil dalam proses hukum acara pidana. Tidak menghambat suatu perkara pidana yang dilaporkan oleh korban ataupun masyarakat di situ gitu. Kalau memang korbannya merasa nggak mau, keberatan terhadap RJ tersebut, dia bisa aja melakukan penolakan. Itu kan hanya sunat gitu loh, bukan suatu kewajiban gitu. Untuk membuktikan bahwa dia katakan pemerasan itu apa sih bang poinnya dan akhirnya juga sampai prosesnya jadi tersangka? Untuk dikatakan dia pemerasan itu, yang pertama ada beberapa unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana tadi. Yang pertama itu barang siapa melakukan suatu perbuatan itu harus melakukan perbuatan melawan hukum ya. Yang keduanya adanya intimidasi yang menimbulkan ketakutan ya kepada korban baik secara psikis maupun psikis, yaitu berupa ancaman maupun kekerasan. Terus ketiga adanya pemaksaan untuk menyerahkan barang, suatu barang ataupun uang kepada si
pelaku. Terus yang keempat, adanya perbuatan yang memang menimbulkan kerugian material maupun imaterial. Nah, kalau memang itu terpenuhi, ya saya kira unsur pidana pemerasan itu terbukti. Tapi kalau memang poin-poin tadi unsurnya tadi tidak terpenuhi, itu bukan perbuatan pidana. Untuk TPPU, karena kan dia sudah menerima loh. Nah, TPPU apabila memang ini terbukti adalah perbuatan pidana, maka otomatis dalam perbuatan pidana itu konsekuensi hukumnya itu pencucian uang. Apakah uang hasil yang ia dapatkan itu dari perbuatan yang tidak benar itu ia beli ke aset contohnya gitu, atau ia beli kepada, ia serahkan kepada orang lain. Nah, sehingga dari hasil kejahatan tersebut penyidik mendalami apakah uang yang 4 miliar katanya, apakah uang yang 4 miliar ini digunakan kepada kepentingan aset ataupun pribadinya gitu.